Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dan keynote speech yang akan disampaikan oleh Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Dr. Dedi Kuswenda MTes. Pada Bapak Dr. Dedi kami persilakan. Kita berikan tepuk tangan kepada Bapak Dr. Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bu Ani, Ketua Tingkat PKK Kota Jakarta Utara, Bu Dia dari Astra, Pak Beni, teman-teman semuanya yang dari Astra Bondan. Terima kasih undangannya Astra pada acara revitalisasi Posyandu. Menarik memang untuk Posyandu. Posyandu itu adalah kegiatan yang sebetulnya ini amal ibadah dari bapak dan ibu, sebagian besar ibu ya, kerja bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk keluarga dan keluarga yang memang membutuhkan bimbingan di Posyandu tersebut. Karena Posyandu merupakan kegiatan bagaimana kita menyehatkan bukan anak sendiri tapi anak Indonesia agar mereka menjadi sehat dan pintar. Sebetulnya arahnya ke sana Posyandu, agar kita bisa melaksanakan bersama-sama, karena yang punya anak-anak adalah ibu-ibu sekalian. Terima kasih atas kehadirannya pada acara revitalisasi ini. Mungkin saya akan menyampaikan kegiatan yang akan saya sampaikan. Kita tahu pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai investasi dari pembangunan sumber daya manusia produktif secara ekonomis. Ini sebetulnya sudah ada dalam Undang-Undang Nomor 36 2009. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Ini adalah peran kita semua, bagaimana menyehatkan, bukan hanya sehatnya tapi di level sini, mental dan spiritual. Ini tugas tanggung jawab yang luar biasa dari kita semua, bukan dari Kementerian Kesehatan tapi dari masyarakat Indonesia, agar bisa mendapatkan manusia produktif, hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Ini dari Bloom, derajat kesehatan. Yang utama adalah perilaku, bagaimana kita merubah perilaku, lingkungan dengan pelayanan. Kalau untuk keturunan memang itu sudah hal yang penting. Jadi pembangunan kesehatan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan kesehatan, yaitu untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai investasi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Ini tugas mulia, karena di Posyandu itu pos pelayanan terpadu yang biasanya mungkin balita di bawah 5 tahun, mulai dari ibu hamil sampai dengan sekarang sampai dengan lansia ya Bu Ani ya. Itu kerja kita, tapi lansianya harus produktif. Ini tantangan kita. Lansianya bukan lansia, lansianya dari ibu-ibu sekalian, banyak yang sudah lansia. Terima kasih. Itulah yang kita harapkan. Produktif, tetap produktif untuk meningkatkan kualitas bangsa ini. Ini tantangan kita yang kita hadapi sekarang. Kita menghadapi masalah mental, masalah spiritual yang sudah mulai kurang. Posyandu merupakan bisa satu tempat, nanti dikembangkan, silakan bagaimana. Saya rasa pengajian mau apapun silakan, karena Posyandu itu merupakan satu tempat berkumpulnya ibu-ibu, bapak-bapak, dengan sebetulnya jumlah Posyandu itu cuma 100 balita. Itu bisa dikomunikasikan. Permasalahannya apa sih di keluarga itu? Ada ibu hamil. Perlu apa sih ibu hamil dengan anemia tinggi? Perlu apa sih anak-anak? Kalau anak saya sakit, saya kemana? Sebetulnya arahnya dulunya Posyandu seperti itu. Ibu-ibu dari kadar Avicenna ini akan memberikan bimbingan. Oke, silahkan ke bidan desa. Oke, silahkan ke puskesmas kalau penyakitnya seperti ini. Arah-arah seperti itu, karena itu kelompok kecil. Bagaimana kita mengasuh anak? Ada kurang gizi,
seperti apa, penanganannya seperti apa. Itu sebetulnya masalah-masalah tersebut yang bisa diselesaikan secara tuntas di keluarga, bukan di keluarga, di lingkup masyarakat itu. Makanya dalam satu kelurahan bisa ada 3 atau 4 posyandu karena jumlahnya dulu cuma 100 balita. Dan itu bisa kita kelola karena kita punya data. Anak yang ini gizi kurang atau tidak. Keluarga yang ini kalau nanti bisa berkembang, ibu-ibu sekalian, bapak sekalian, keluarga yang ini sakitnya ada penyakit tertentu. Tadi disampaikan oleh Bu Dia, ada penyakit menular. Mohon maaf, penyakit TBC kita masih tinggi. Kalau minum obatnya tidak teratur, selesai, itu akan terjadi yang namanya kalau orang kesehatan bilang MDR. MDR itu adalah dia sudah tidak mempan lagi dengan obat TB biasa. Harus dilakukan tindakannya apa? Sakit Bu, setiap hari disuntik. Dan itu harus dimonitor oleh, nah ini dengan 100 orang ini kalau sudah punya datanya kan enak. Posyandu itu punya data kok keluarga ini seperti ini, ada ibu hamilnya ternyata dia belum diimunisasi, dia belum mendapatkan tablet FI, tolong dimonitor. Ini tugas mulia dari ibu-ibu sekalian dalam melaksanakan kegiatan ini. Ini arahnya ke arah menjadi yang produktif secara sosial dan ekonomi. Kalau kita lihat, Bapak Ibu sekalian, bapaknya sedikit ya. Indonesia itu jumlah penduduknya kita hampir 250 lebih. Sebetulnya 70% itu sehat. Nah, bagaimana? Ini sebetulnya levelnya teman-teman posyandu. Bagaimana tetap menyehatkan yang 70% ini tetap sehat dengan olahraga. Tadi disampaikan oleh Bu Dia, kita punya gerakan masyarakat sehat, hidup sehat. Kita kembalikan dulu mungkin sekarang karena lahannya sudah kecil. Dulu kan suka ada ya ibu-ibu, saya yakin ibu-ibu tuh lebih banyak geraknya, olahraganya. Dulu bersihin rumah, taman. Sekarang kan sudah kurang Bu, karena sibuk kerja, pagi-pagi udah nyelonong kerja, jalan untuk bekerja. Kemudian masalah makanan dulu luar biasa. Kita masak sendiri, punya tanaman di depan, punya sayuran di depan. Sekarang kita terus sudah keenakan, makannya yang instan. Makanya mohon maaf, Indomie boleh tapi dengan sayur. Tapi kalau kebiasaan di situ sudah tinggi sebetulnya. Tingginya apa? MSG-nya, garamnya. Dulu kita masak sendiri karena kita yang masak. Ibu-ibu, saya yakin ibu-ibu tuh lebih hebat. Ibu-ibu yang dulu tuh lebih hebat. Beliau masak sendiri, beliau belanja sendiri, bersih-bersih sendiri. Kemudian masak itu luar biasa. Sekarang sudah keenakan, sudah ada bumbu dapur, tinggal beli. Nggak ada bumbu dapur, ke pasar, tolong bikinin. Dulu enggak, dan itu lebih sehat. Kenapa nggak kita kembali ke sana? Kembali ke jati diri kita ya. Terus terang aja, karena memang kesibukan yang luar biasa. Tapi bagaimana kita mengembalikan untuk menetapkan ini? Olahraga, jalan kaki. Sekarang mohon maaf, kalau berhentiin angkot, pengennya berhentinya di depan muka. Udah itu sampai berhentinya depan rumah. Sekarang udah ada Gojek, tinggal telepon naik. Nggak ada jalan lagi. Menjaga tetap sehat 70% loh. Sedangkan biaya kita untuk kesehatan itu habis dengan yang ini. Yang 30% ini, 30%. Hampir 6 triliun untuk masalah-masalah stroke, kencing manis, yang sebetulnya kalau makanannya sehat, olahraganya teratur, sayurannya masih tetap dipakai, nggak akan lari ke sini. Ini karena perilaku, karena kita keenakan, betul keenakan. Saya aja udah keenakan ya mungkin saya dulunya susah, sekarang kan sekali-sekali makan enak, tapi kan nggak begitu sebetulnya. Olahraga kita kurang, kita sudah terlena dengan hal tersebut. Ini nih, menetapkan ini, dan kalau harus bisa, bagaimana yang 30% ini walaupun dia sakit tapi tetap ke arah sini. Ini tugas ibu-ibu sekalian, saya bilang tugasnya tugas mulia. Saya nggak akan banyak nanti. Kalau posyandu itu luar biasa. Posyandu itu bisa dikembangkan. Kita punya dulu toga, tanaman obat keluarga.
Kenapa sekarang nggak dikembangkan? Saya rasa yakin ada. Yang saya kaget, mohon maaf nih, harga cabai rawit kok bisa mahal banget. Kenapa nggak kita nanam sendiri, bukan kita dilempar begitu aja tumbuh? Kenapa kita punya, nanti mungkin ibu-ibu ngembangin di dalam plastik itu cabai, dan silahkan dikembangkan, bisa mau antar warga jualan di situ atau bagi-bagi, nggak perlu beli. Ya kan kita dulu enak banget tinggal lempar aja tuh, dulu si cabai rawit itu kan tinggal lempar jadi tuh. Sekarang sih emang udah jadi beton gitu. Kenapa nggak kita dengan lahan-lahan yang kecil itu kita bikin, mengembalikan gitu bersama-sama. Ini punya kita gitu. Nggak perlu tuh nantinya orang-orang kita beli. Silahkan yang impor, tapi kita punya bahan sendiri. Yang import-import kita nggak usah beli, karena masyarakat sudah punya. Kita punya sayur-sayuran. Udah jarang tuh, yang sekarang ada tuh sayur-sayuran yang hidroponik, tapi makanannya kan masih kayak dari. Kenapa nggak dulu sayuran poh-pohan, saya orang Sunda ya, itu yang kayak begitu, yang kecil-kecil, yang banyak, yang enak sebetulnya, manis. Kita punya sambal sendiri, bikin sendiri. Sekarang sambal juga semuanya ada, tinggal beli. Itu yang bikin sebetulnya, kita tuh yang ulekan, yang kita kerjakan, itu yang perlu kita siapkan untuk ke arah sana. Ini mencegah, ini kita mencegah ke sini, ini harus disehatkan. Ininya supaya nggak tetap sakit, sehatkan dengan tadi toga kita punya. Kita banyak sekali makanan-makanan yang bukan obat, tapi meningkatkan kualitas hidup. Kita punya temulawak, kita punya jahe yang bisa kita tanam sendiri. Kita bisa makanan-makanan yang sehat banyak. Kunyit kalau orang Sunda kan disambal aja kan, dilalap aja. Sekarang jarang tuh, coba lihat anak-anak, ada yang enggak makan aja udah paham gitu, nggak enak. Waduh, ini terus terang, kenapa enggak contohnya ya dicontohkan, kita yang harus beri contoh ngasih mereka, karena memang karena sudah terbiasa yang enak terus. Yang kecil-kecil seperti itu sebelum kita banyak sekali, dan saya yakin ibu-ibu apalagi Avicenna itu untuk kesehatan itu bisa. Temulawak itu luar biasa. Satu lagi yang mungkin kemarin juga dikembangkan, saya nggak tahu, DKI ya Bu ya, kelor kan? Kelor itu isinya luar biasa. Ada proteinnya, Fe-nya tinggi, antioksidannya luar biasa. Masa kita kalah sama Cina? Cina sedang 5.000 hektar untuk kelor. Kenapa nggak kita tanam? Tapi orang Jawa takut ya Bu ya, takut susuknya hilang semua ya. Nanti itu pas makan kelor coplok semua tuh, jarum-jarum emasnya coplok semua. Ini mungkin yang ini perlu kita ingatkan. Kembali ke sebetulnya hitoh ya, kalau kita kembalikan ke hitoh, itulah Indonesia. Kita punya negara, punya kerajaan Majapahit yang demikian kuatnya. Kenapa nggak kita kalah? Kenapa harus kita kalah? Kalau nggak kita sendiri, memang harus dari kita sendiri. Nah, perkembangan Posyandu, terus terang Posyandu memang agak berubah dengan adanya undang-undang yang baru, punya PP nomor 43 tahun 2014 di ayat 1. Ini cuma pengenalan saja. Yang dimaksud dengan Posyandu itu masuknya ke LKD, Lembaga Kemasyarakatan Desa. Antara lain RT, RW, Pemberdayaan Kesehatan Keluarga, PKK ini, Karang Taruna, Pos Pelayanan Terpadu, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Itu masuk ke LKD. Konsekuensinya Posyandu sebagai lembaga masyarakat perlu ada aturan pengorganisasiannya, pengaturan manajemen kelembagaannya. Ini harus, saya nggak tahu nanti di kelurahan, tapi ini adalah desa, bagaimana desa bisa membuat struktur organisasi dengan kuat. Bagian ke-1, Lembaga Kemasyarakatan Desa dibentuk atas prakarsa pemerintah desa dan masyarakat. Ini untuk desa. Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa diatur dengan peraturan desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagai dimaksud pada bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, dan meningkatkan pelayanan masyarakat desa. Ini peran ibu sekalian, melakukan perencanaan, ikut ibu sebagai masuk dalam lembaga kemasyarakatan desa. Ini meningkatkan bagaimana perencanaan, apa sih
Karena di desa, makanya saya tadi nanya ke Bu Ketua Tim Penggerak PKK, kalau di kelurahan ada nggak? Mungkin masuknya nanti di kelurahan ya Bu ya. Kalau di desa itu nantinya ada uangnya. Ibu sebagai perencana harus merencanakan kita mau bikin apa. Airnya kurang, tolong dananya itu bisa. Terus kemudian perlu pelatihan kader, bisa menggunakan anggaran dana desa. Minta, tapi dibuat perencanaannya setahun, kira-kira apa? Dan masalahnya untuk masalah kesehatan, pendidikan itu silahkan. Itu sudah dibuat untuk hal seperti itu. Ini dalam melaksanakan tugas sebagai dimaksud, fungsinya tetap menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat, menanam dan memupuk rasa persatuan, meningkatkan kualitas pelayanan desa, menyusun rencana pelaksanaan, pengendalian, menumbuhkan pengembangan dan menggerakkan prakarsa, ini meningkatkan kesejahteraan keluarga dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ini fungsinya sebagai PKD. Nah, pemberdayaan masyarakatnya adalah segala upaya fasilitas non-instruktif guna meningkatkan pengetahuan kemampuan masyarakat agar mampu mengidentifikasi masalah yang dihadapi. Sekali lagi, Ibu punya data sebetulnya di situ. Saya katakan, berapa sih ibu hamil? Berapa sih ibu hamil yang kek? Mungkin ngerti ya kek ya? Kekurangan energi kronis ya. Ibu tahu nggak Bu bahayanya? Tahu mungkin di wilayah ibu ada ibu hamil yang anemi. Itu kalau saya sih tadinya pengen ngeliat dengan makan kelor itu perlu nggak? Nanti kelor juga makan, kemudian dikasih FE juga. Itu seberapa lama? Jadi nanti silakanlah teman-teman Astra kalau mau melakukan survei seperti itu kecil-kecilan silakan. Tapi ini ibu anemi ibu hamil kita tinggi, hampir 50%. Apa efeknya? Efeknya kepada anak-anaknya. Kenapa sih kita ada pesan 1000 hari kehidupan itu harus kita monitor, mulai dari ibu hamil sampai dia 2 tahun umur. Ini anak nih, bukan apa-apa. Tadi disampaikan oleh Bu Dian, stunting kita tinggi. Apa sih yang disebut stunting? Bukan namanya lebih stuntingan. Stunting itu pendek terpilih. Pendeknya bukan pendek kayak Pak Habibie, otaknya pintar. Itu banyak yang memang seperti itu. Tapi ini stunting itu otaknya tidak berkembang. Karena apa? Karena ibunya anemi, anaknya sebelumnya makanannya kurang, gizi kurang, efeknya tidak berkembang. Apa yang terjadi? Indonesia ke depan ilmunya nggak ada, yang ada cuma otot. Kerjaannya berantem. Karena nggak pakai ini. Itu tantangan kita. Itu yang kita cegah. Indonesia akan ketinggalan. Sedangkan target kita di 2045, 2030 itu target SDGs, kita menjadi negara yang kuat dan besar. Karena ada yang namanya window opportunity. Generasi kita banyak tinggi, tapi kalau generasi kita otaknya nggak berkembang, kita hancur. Lansia kita juga di 2045 itu akan banyak. Tapi kalau lansia kita tidak produktif, apa yang terjadi di Indonesia? Ini tantangan, ini SDGs. Pembangunan berkelanjutan yang sudah disampaikan oleh Pak Presiden kita sebelumnya, Pak SBY di 2015, waktu itu masih Pak CK di New York. Ini dari tanda-tanda ini bersama, kemampuan kita. Apa yang terjadi? Kalau anak-anak kita nantinya tidak berkembang, waktunya pendek. Dari sekarang cuma 15 tahun. Itu bukan waktu panjang. Tapi bagaimana kita bisa menyehatkan mereka? Bagaimana menjelaskan? Mohon maaf ibu-ibu sekalian, ibu-ibu kita tuh sudah terlalu enak karena yang megang, mohon maaf sekali lagi, yang megang KMS itu adalah ibu-ibu kader. Harusnya mereka yang megang. Kenapa sih perlunya ditimbang anak tersebut? Apa sih fungsinya ditimbang? Karena sekali lagi ibu-ibu kita yang tidak tahu, penimbangan itu seolah membosankan. Yang akhirnya sampai dengan umur 3 tahun aja, selebihnya 3 tahun adik-adiknya yang 3 tahun itu bawa adiknya, ibunya di rumah. Yang diperlukan adalah pengetahuan bagaimana dia merawat anak tersebut supaya anak itu menjadi gizi bagus. Ibu-ibu mungkin tahu
kalau anak yang di bawah garis merah, anaknya kan tetap jalan-jalan kan? Dan ibu-ibunya tuh belum nyangka dia sakit, bahwa dia sebetulnya sudah kurang gizi. Itulah masalah gizi itu tuh nggak kelihatan. Nanti kalau dia udah gizi buruk baru dia doakan, tapi udah telat. Hal-hal seperti itu mohon diinformasikan ke keluarga, biar mereka tahu apa sih fungsinya ditimbang dan kenapa sih kita mengadakan PMT di posyandu. Fungsinya adalah bukan untuk PMT-nya agar mereka datang, tapi enggak. Coba di rumah kalau enggak ada, atau ibu bikin kelompok lagi untuk mengajari mereka pola. Tadi saya katakan, makanan-makanan yang kita punya diajarin lagi. Diajarin lagi, nih bikin ini. Memang nanti ibu bisa berkoordinasi dengan teman-teman sudin kesehatan atau puskesmas yang ada di tempat. Apa nih? Kenapa sih? Kita punya sekian banyak gizi kurang, kita punya sekian banyak gizi buruk. Apa intervensinya? Nanti bagaimana hubungannya dengan rumah sakit? Silakan, ini ada Bu Ketua Tim Penggerak PKK untuk Jakarta. Itu pegangan untuk bukan apa? Kita mengejar supaya anak kita tidak menjadi anak yang sakit-sakitan. Kemudian ibu hamilnya, kita punya, saya nggak tahu di DKI ada nggak, yang P4K tahu kan? Kader biasanya tahu tuh P4K, kan program perencanaan persalinan. Dan kalau tak ada, itu tujuannya satu, ibu hamil ketahuan pertama kali usia pada kehamilan 1 bulan. 1 bulan dia monitor dengan ibu tim Avicenna ini, dengan petugas kesehatan, dia datang, ibu tolong usia kehamilan sekian untuk diimunisasi, untuk diperiksakan kehamilannya minimal dalam selama kehamilan 4 kali, 2 kali di trimester pertama, sekali di trimester kedua, dan sekali di trimester ketiga, keempat. Itu yang kita monitor, apa yang sudah dilakukan. Tadi dicek darahnya, AB darahnya, untuk ibunya seperti apa, dicek semuanya. Nah, di situ masukkan, Bu, nanti kalau setelah melahirkan, tolong anaknya dikasihkan ASI. Karena ibu itu banyak ya sekarang, saya lihat masih banyak yang muda-muda, ibu-ibu muda itu takut tuh ngasih ASI. Mereka ada, itu sudah mulai dirangsang dari pertama kali dia hamil untuk saya harus ASI, biar ASInya tumbuh, dia akan menumbuhkan rangsangan dia untuk menghasilkan ASI yang baik dengan makanan-makanan yang baik. Makanan yang baik itu merangsang, nantinya anaknya menjadi sehat, ibunya dengan rasa kasih sayang. Itulah kenapa ASI eksklusif, bukan ASI eksekutif ya Bu ya. Ini eksklusif betul-betul, dan ASInya yang betul-betul baru. Kan yang lebih baik sih sebetulnya partus melahirkan itu, pas lahir anaknya nyari sendiri putingnya, memang belum keluar, tapi setelah itu tuh merangsang, anaknya akan menyedot, itu yang akan dirangsang, ibunya itu akan terangsang sebetulnya. Karena ibu-ibu tahu kan pada saat melahirkan itu ada yang namanya blue loss ya, ibu-ibunya tuh kosong sebetulnya, dia merasa stres, itu makanya perlu pendamping orang tuanya, suaminya, terutama sih harusnya suaminya untuk menjelaskan hal tersebut. Ini kita merangsang. Nah, pada saat P4K itu juga dijelaskan ke keluarganya, tolong menggunakan KB. Ini perlu mengingatkan, KB-nya nggak perlu suntik. Kalau bisa bukan, harusnya si IUD, karena suntik itu efeknya panjang. Tapi kalau bisa IUD, jelaskan, nanti gampang. Bidannya tinggal pasang, setelah melahirkan tinggal pasang IUD-nya. Tolong dijelaskan. Tapi itu keinginan dari keluarga dan dia. Itu masuk pas trimester, pas bulan-bulan pertama, biar ibunya terangsang. Di situ kalau ibu-ibu dari kadar Avicenna ini bisa memasukkan, termasuk cara memasak, silahkan nanti mengundang makanan yang baik seperti apa, susu yang baik seperti apa, airnya kalau dia diberikan susu makanan baik itu airnya air yang dimasak harus bersih. Susunya, kenapa kita menginginkan ASI saja? Tolong jangan dikasih macam-macam. Anak-anak kita yang tua-tua ini sudah keenakan Bu,
coba ibu makan yang nggak ada garamnya, kan rame. Wah nggak enak, wah ini. Di luar Bu, itu tanpa rasa. Karena mereka merasakan yang dikasihkan gizi. Kalau kita enggak, ya saya tuh merasa, oh ini nggak enak nih, nggak dimakan tuh mana. Karena kita sudah terbiasa dengan makanan-makanan yang bumbunya. Sebetulnya dulu orang-orang tua kita, bumbu kita tanpa ini loh, tanpa MSG, tanpa Ajinomoto, itu dengan campuran rempah-rempah yang luar biasa. Masakan Padang itu sebetulnya, itu rempah-rempahnya luar biasa. Itu tanpa saya nggak tahu sekarang ya. Dulu itu tanpa yang aneh-aneh, itu campuran banyak, makanya itu lebih bagus dan lebih awet. Terus sekarang orang pengen mudah pakai macam-macam, itu yang sebetulnya. Ini kita mengembalikan, ini fungsinya pemberdayaan masyarakat. Bagaimana masyarakat tahu? Sekali lagi ini betul-betul bantuan dari ibu-ibu sekalian untuk menyehatkan, bukan untuk siapa-siapa, untuk Indonesia dan untuk anak-anak cucu kita. Ini wahananya, saya lewat-lewat aja dari ini simbolnya. Nah ini 6 pilar, kader, koma, panduan, sarana, bahan, kegiatan. Ini mungkin ada nanti Bu Diah mungkin ada reward sistemnya. Kader mengelola posyandu dilatih dan dibina. Ini panduannya untuk pedoman dan kader perlu dicukupi baik bagi kader maupun bahan informasi untuk masyarakat. Ini juga mungkin kita siapkan. Ada KMS, ada buku karya tadi, mungkin teman-teman dari Astra nanti akan kerjasama kami dengan kami juga. Kita perlu ini nih, buku kaya. Buku kaya itu catatan Bu, sudah tahu kan? Di luar negeri, di Jepang Bu, itu pas hadiah perkawinannya tuh ini. Karena dia tahu waktu kecil tuh ngapain, dikasih apa, udah sehat atau belum, dia dikasih imunisasi, ASI eksklusif, sakitnya apa, kan tahu di sini. Di sini, di buku kaya kan tercatat tuh semua. Tapi nyata jangan buka ada dong, tolong kasih ke ibunya Bu, kata ibu, ntar hilang. Pasang, ya saya ngerti itu, hilang, itu yang takutnya. Tapi sebetulnya dia yang harus ngisi, bukan kita, bukan ibu-ibu sekalian. Dia tahu anaknya itu follow up-nya seperti apa gitu. Itu yang harusnya diketahui oleh ibu-ibu yang punya anak ini. Bukan ibu-ibu yang makin pintar, tapi dianya nggak pintar gitu. Biar mereka merasakan ini anak dia, mau dikemana ini anak. Dia harus sehat, mental, dan ini yang kita perlukan. Ini terasa, nah ini kegiatan posyandu, percepatan perekonomian. Tadi saya sebut bicara dengan Bu Diah. Terima kasih nih ibu-ibu yang sudah posyandu mandiri. Itu luar biasa. Ini nih, peningkatan tadi. Kalau memang bisa dikembangkan posyandu itu, tanaman-tanaman tadi, cabai rawit, kemudian apapun ini bisa dijual. Tadi saya bisa nggak Astra, saya bilang, ibu nanam toga sama modal keluarga dengan fasilitas yang lumayan. Kalau mungkin di Jakarta susah Bu ya, lahannya kecil. Kalau lahannya besar, kenapa nggak Astra ngundang pabrik jamu dan ibu dibina untuk itu? Mereka tuh tinggal ngambil, lahannya bagus supaya jahenya bagus, temulawaknya bagus, kunyitnya bagus, itu bisa diambilkan oleh perusahaan-perusahaan. Tapi di Jakarta emang lahannya kecil-kecil ya, tapi minimal untuk keluarga sendiri aja, lingkup situ aja, untuk menyehatkan. Apa nih butuh apa? Saya butuh lengkoas, butuh ini, tinggal petik ini. Itu betul-betul merupakan suatu, kita mengembalikan loh sekarang, mengembalikan silaturahmi adalah pola gotong royong yang sudah mulai kurang karena sibuk nonton calon masalah. Iya kan, sibuknya ibu manteng, nggak pernah bicara posyandu itu selewat. Wah udah jam sekian lari nih, ada yang bagus nih, nggak datang. Hal-hal seperti kecil itu kita ditantang mengembalikan. Indonesia adalah pola silaturahmi, dan itu Islam juga silaturahmi kan yang harus ditingkatkan. Itu yang harus kita kembangkan kembali. Saling gotong royong. Ada apa sih? Ibu di sebelah, saya nggak punya cabai rawit, silakan ambil aja. Nggak punya ini untuk sayuran, ambil aja ini. Kita punya sama-sama, dikelola oleh ibu kader semuanya. Karena sekali lagi kita meningkatkan kualitas hidup. Ada kelor, ada apa, sama-sama. Kalau kelor pohonnya gede, tapi yang kecil-kecil itu bisa dipakai. Jahe bisa dipakai untuk kegiatan-kegiatan ini.
Ini untuk percepat negara pangan. Nah ini peran kompeten membangun merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat yang fasilitator menjadi hal yang penting. Kader, buka, stakeholder. Ini nanti peran-peran petugas puskesmas ini harus diminta. Ibu juga harus meminta mereka untuk memberikan informasi-informasi terbaru. Sumber pembiayaan ini bisa dari ibu-ibu sekalian. Ini tadi di anggaran dana desa, tapi dari usaha juga bisa dikembangkan. Ini pemanfaatannya silakan. Ini strata perannya. Ini wadah koordinasi. Sekali lagi, ini yang kita perlu bantuan dari Pak Lurah untuk bicara, mengundang ketua RW, ketua RT, kita bersama-sama. Sekali lagi, Posyandu adalah kelompok kecil untuk pembinaan masyarakat. Ibu bisa mengembangkan di situ PAUD-nya. Ibu bisa mengembangkan tadi ekonomi masyarakatnya, UKM, UMKM. Sebetulnya bisa ini dikembangkan. Nanti dengan teman-teman Asrah kita juga bisa menggait teman-teman BUMN bagaimana untuk mengembangkan ini. Mereka ada dananya tuh untuk BUMN untuk income ini. Ini kita bisa mulai dari tenaga-tenaga sukarela dari ibu-ibu sekalian yang luar biasa. Karena memang kita menghadapi kapan lagi kita bergerak kalau nggak kita dari sini untuk menyampaikan hal ini. Ini tupoksi kita punya pokjanalnya untuk bisa dikembangkan. Silakan itu ada di Bu Ani, biasanya bukan di Bu Ani, adanya di tingkat kabupaten kota untuk pengembangan ini. Ini dunia usaha, peran-peran pemerintah pusat, dunia usaha, kabupaten kota, puskesmas, dan kepala desa. Ini kader menyusun rencana pengembangan. Kalau memang sudah arahnya ke kesehatan, tadi lansia juga kita bina, kita punya pos bidu, nanti silakan kalau dengan teman-teman puskesmas, bagaimana kita merencanakan kebutuhannya apa sih? Kalau nanti dana anggaran dana desa atau bisa masuk nanti di kelurahan bisa ke wali kota untuk kebutuhan apa nih masyarakat? Yang jelasnya apa? Air kurang, air karena bersih. Kenapa nggak kita bicarakan itu? Tapi munculnya dari ibu-ibu sekalian. Dari kader Afisena, kita butuh ini, kita butuh jamban, kita butuh ini, tempatnya di mana, digunakan nggak? Jangan butuhnya aja, tapi difungsikan dengan baik. Mari dikelola bersama-sama untuk kebersihannya. Jangan hanya mendidikan aja, tapi bagaimana mengelola itu jelas. Dan apa sih kebutuhan masyarakat yang ada di lingkup ini sebetulnya besar. Posyandu ini, saya katakan memang kecil, tapi informasi ini akan masuk nantinya bergulir, nantinya akan menjadi satu desa atau satu kelurahan. Apa yang dibutuhkan, silahkan itu jadi perencanaan tentang masalah kesehatan. Membahas tentang KTR atau bebas rokok. Rokoknya kita mengerikan. Anak-anak kita sudah mulai ikut merokok, bukan umur-umur SMP, SD, bahkan di bawah SD. Efeknya seperti apa? Tadi biaya kesehatan kita akan mahal nanti, karena mereka hanya merasakan pengaruhnya adiksi rokok itu luar biasa, dan itu bisa masuk ke narkoba. Ini kader-kader Afisena ini bisa meningkatkan kualitas untuk ke arah sana. Ini yang diperlukan sebagai lembaga masyarakat. Ini kalau sudah ada nanti kita siapkan aspek koordinasi pembina Pokjanal, dinas pemberdayaan masyarakat yang mematorinya. Ini yang diperlukan perencanaan. Mungkin itu sekali lagi itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi bantu gerakan masyarakat hidup sehat. Mari kita beraktivitas fisik. Yang pertama aktivitas fisik, makan buah dan sayur. Yang ketiga, ibu-ibu tuh jangan lupa tolong periksakan dirinya. Tensinya itu kan ada, sementara ada pos bindu, ada apa yang disuruh orang lain, ibunya sendiri takut dan periksa, kolesterolnya tinggi. Karena takut tahu, akhirnya disodorin orang gitu. Periksa sendirinya periksain tensinya berapa, terus periksa IVA-nya, tolong dicek untuk penjelasan kepada masyarakat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada tidak berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
panggil lagi. Oke, Pak, boleh ya Pak? Mungkin ada yang mau bertanya, boleh kita kasih kesempatan Pak ya. Boleh, ibu-ibu boleh mungkin ada yang mau bertanya langsung ke Pak Dokter. Kami kasih kesempatan 2 penanya. Oke, satu dari tengah, satu lagi. Ada yang mau bertanya? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Nurul, kader Posyandu dari Perumahan Pondok Indah Bekasi. Kita di bawah bimbingan PT Astra Internasional Tbk. Yang ingin saya tanyakan, pengertian masyarakat kehadiran keposyandu itu loh Pak. Kadang-kadang mungkin karena saya perumahan ya kawasannya, mereka lebih percaya udah dokter anak, oh saya udah ke rumah sakit gitu. Jadi cara kita memberi atau mengajak mereka biar mau hadir ke posyandu itu mungkin ada triknya atau ada apa yang harus kita buat gitu. Kita ini juga sweeping mudah-mudahan misalnya seperti yang kita minta nggak semua hadir, kita sweeping mendatangi rumah itu kan kita lakukan. Tapi masih belum mencapai target untuk daerah perumahan. Itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam. Oke, ada pertanyaan lagi? Boleh? Kita kumpulkan 2 pertanyaan, Bapak. Oke, silakan. Teman-teman mau dibantu? Baik, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurafia dari Posyandu Melati PT 1 RW 9 Kelurahan Warakas. Tadi sebelum berangkat jam 7 saya nunggu teman-teman gitu dokter, maksudnya jadi ada ibu balita terus saya saya namanya Dwi ya, itu emang ini kita ibu balita yang posyandu kita PT 1. Dia bilang ada ini baru keluar dari rumah sakit. Oh kenapa tuh saya? Ini panasnya tinggi kemarin katanya. Terus dia tanyakan pada saya, kalau balita itu bisa, jadi dia usia 4 bulan, bisa dikasih kopi usia berapa ya? Kasih apa? Kopi. Boleh agak mendekat ke mic biar lebih terdengar. Nanya usia berapa ya bisa dikasih kopi biar aktif biar Mohon mengenang. karena saya juga ini belum samanya kalau kasih kopi nanti saya tanyakan dulu sama dokter yang di puskesmas karena kita binaan dari puskesmas itu yang yang Kami mohon untuk dapat tetap tenang agar pertanyaannya dapat didengar. Oke Bu, boleh dilanjutkan? jadi yang ingin saya tanyakan, apakah memang balita boleh dikasih kopi atau enggak? Karena kita kan bisa kasih kader yang belum kita ini baru nemuin yang seperti itu. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Oke, berarti Pak saya rangkumkan pertanyaan yang pertama dari menanyakan bagaimana caranya untuk lebih menggiatkan ibu-ibu di perumahan untuk mau datang ke posyandu, tidak hanya ke dokter. Dengan pertanyaan kedua, mungkin lebih ke apakah balita boleh diberikan kopi pada umur keberapa? Tapi kalau boleh tahu alasan diberikan kopi apa ya Bu ya? Steve, oh ya, oke, boleh kita langsung tanyakan kepada ahlinya, kepada Bapak Dokter Dedi, kami persilahkan. Terima kasih Bu pertanyaannya. Bu Nurul ya Bu? Bu Nurul. Bu itu memang menarik Bu. Biasanya di mereka, mohon maaf nih, di komplek-komplek kan sudah merasa ilmunya pintar. Tapi coba tanyakan, kalau dokternya yang betul-betul bagus sih dia akan menjelaskan dengan jelas. Nah minta Bu KIA, ini punya nggak? Tolong dong dicatat Bu, kami minta ngapain aja, itu aja. Masuk, terus kemudian Ibu menjelaskan ini untuk apa? Bukan kita lebih pintar ya, tapi minimal berdiskusi untuk sudah ini belum. Untuk mengingatkan timbangannya berapa? Ibu kalau datang ke mana ke dokter spesialis itu tiap bulan? Enggak kan? Tiap bulan mahal Bu.
Posyandu nama fungsinya ada itu, nanti mungkin yang perlu makanya nih masyarakat kita nggak tahu fungsinya KMS itu udah gampang untuk monitor berat badannya, karena belum tentu anak-anak yang di kompleks, bukan di kompleks karena ibunya kerja, makannya kan nama itu yang kurang dikontrol. Berat badannya makin turun, ibu kesempatan, ibu ini anaknya berat badannya turun, tolong kalau nanti ke dokter anak bisa nggak dinaikin. Cara-cara yang mungkin kita nggak menggurui ke mereka, karena mereka ya saya tahu lah ibu kalau udah di komplek itu kan udah orang-orangnya udah sibuk alasannya sibuk sih, anaknya nggak pernah diperhatiin, tapi itu yang perlu kita jelaskan kepada mereka. Baru nantinya diikut sertakan juga, ibu boleh kalau ikut serta sebagai apa ya, diikut sertakan dalam, apalagi nanti organisasinya di Bekasi mungkin nantinya di desa itu sudah masuk ke organisasi, mau nggak bu ikut, atau ibunya diajak untuk sebagai beri PMT, kita menjelaskan kita ada permasalahan, mungkin itu jadi mengajak mereka dengan menyentuh bahwa ini tuh kebutuhannya mereka, bukan kebutuhannya ibu-ibu sekalian, tapi kebutuhan untuk membina anaknya. Bukan anak kita tapi generasi. Memang ini tugas melihat. Saya ngomong gampang, saya tahu itu kesulitannya seperti apa. Karena saya juga dulu seperti itu di lapangan dengan ibu lurah, bawa gendong timbangan. Kalau dulu kan gendong timbangan bu ke rumah, kadang-kadang ke rumah-rumah tuh pindah suatu pindah. Itu yang merupakan tantangan bagi kita. Kenapa nggak kita juga memfungsikan di Posyandu itu kalau nanti bisa berkembang pengajiannya, berpautnya, untuk bersama. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Mungkin itu yang saya jawab. Bu Siti dari Bu, saya katakan 0 sampai 6 bulan nggak boleh dikasih apa-apa. ASI, tok. Jangan ganggu. Makanya saya bilang nih, biasanya yang suka sibuk kan neneknya suka ngasih madu, ngasih apa tuh enggak. Kalau aslinya bagus ya pisang dijelin, anaknya nangis aja tuh, kesian tuh. Padahal mereka punya jadwal-jadwal itu, makanya itu kontrol buat anaknya juga. Mereka nanti terbiasa, mereka tidak seenaknya. Memang anaknya itu harus kenyang. Justru asinya ini yang terus-terusan diminum sampai dia kenyang. Karena ya sulitnya kalau yang bekerja, ajari mereka untuk memompa air susunya untuk disimpan di kulkas berapa banyak, kirim, karena teman-teman saya tuh di kantor juga banyak gitu, mereka kalau udah ibu-ibu ASI tuh udah mojok-mojok, ngapain saya bilang lagi mojok untuk ngumpulin itu ASI pertama 6 bulan, baru setelah 6 bulan itu ditambahkan makanan-makanan tambahan yang betul sampai dengan 2 tahun. 2 tahun baru sapi dengan baik, baru itu bisa. Ini yang kadang-kadang kita karena ya dengan macam-macam mau dikasih kopi sih kesian bu, kasih bapaknya aja bu. Itu yang perlu kita sampaikan. Memang ini perlu penjelasan kenapa ASI-nya harus 6 bulan. Silakan nanti koordinasikan dengan teman-teman puskesmas lebih rinci. Kenapa sih 6 bulan? Fungsinya itu untuk meningkatkan. Karena makanan yang baik itu adalah ASI. Nah, untuk itu ibunya harus sehat. Ibunya harus sehat dengan makanan-makanan yang baik. Pada waktu dia hamil, dikasih makanan agar dia sehat, agar dia menjadi ibu yang baik. Makanan-makanan yang betul-betul berguna untuk anaknya ke depan. Dia sudah divaksin, makanannya bergizi. Jangan merokok ibunya karena efeknya akan ke anak nantinya merusak. Kalau bisa makanan-makanannya banyak rebusan ya sekarang, karena kita harapkan gorengan dikurangi, tapi ya ini apapun adanya, yang paling bagus itu sebenarnya rebusan-rebusan. Makanan kita tuh luar biasa Bu. Rebusan, terus yang kita punya itu banyak sekali yang lebih baik, cuma kita kalah dengan iklan di televisi itu aja. Itu yang nenek moyang kita buat itu. Sekali lagi itu Bu, jadi jangan Bu, jangan dikasih kopi untuk usia apalagi 4 bulan. Jangan. 6 bulan itu pure, full. Tidak dikasih pure ASI, jangan kasih ke bapaknya Ibu. Pure ASI,
full untuk anak-anak. Itu aja. Oke, baik, terima kasih. Sudah terjawab ya ibu-ibu sekalian. Oke, dengan demikian berakhir pula sharing dari Dr. Adi. Kami ucapkan terima kasih.